Segala puji, hormat dan syukur hanya bagimu Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena anugerah-Mu. Kita akan datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Pada hari ini kita akan angkat satu pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami.
perkenanan Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Bapa. Kami bersyukur di waktu yang terbatas ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Menaikkan setiap pujian penyembahan yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya baik itu WL, baik itu singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa otoritas Allah senantiasa menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Bahkan berkat yang sama juga menjadi bagian bagi jemaat Tuhan, bagi umat Tuhan yang senantiasa mengikuti jalannya ibadah. Engkau Allah yang memberkati ibadah kami dari pertengahan, dari awal pertengahan bahkan sampai pada akhirnya. Engkau Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah ibadah kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan puji Tuhan, kita akan muliakan nama Tuhan karena kita adalah umat pemenang. Kita akan angkat satu pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian sabda daripada firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, pikiran, jiwa, roh kita. Kita akan angkat satu pujian, Allah Roh Kudus penuhi kami. Kerinduan kami pada malam hari ini Tuhan,
Hati kami haus dan rindu akan lawatan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi kami pada malam ini. Dan juga firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan. Mari Tuhan tolong kami, Roh Kudus urapi kami hamba-Mu. Roh Kudus urapi setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang mendengarkan akan firman-Mu pada saat ini. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu menolong kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, memahami kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan dengarkan firman Tuhan di dalam nama yang heran itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu semuanya Bapak Ibu, dan selamat merayakan hari Pantekosta pada hari ini. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini kita ada, semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan selama 10 hari sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita berdoa setiap hari ya. Puji nama Tuhan, dan saya yakin dan percaya saudara pun menikmati hadirat Tuhan, yang merindukan akan jamahan Roh Kudus, yang merindukan akan lawatan Tuhan. Tuhan itu begitu baik, Dia pasti membaptiskan kita, mencurahkan rohnya kepada kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai 26. Tapi kita akan baca ayat 16 saja terlebih dahulu. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sampai di situ saja. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari-hari ini seringkali orang Kristen ya, atau banyak kita anak-anak Tuhan hanya merindukan bahasa roh saja. Kita merasa kalau kita sudah dibaptiskan dengan roh kudus, kalau kita sudah mulai berbahasa lidah, berbahasa roh, kita merasa cukup, kita merasa puas. Sehingga seringkali di dalam gereja, di dalam ibadah Bapak Ibu Saudaraku, belum apa-apa pun, masih mulai menaikkan pujian, sudah semuanya berbahasa lidah. Saya tidak katakan kalau itu salah, tidak. Kalau memang Roh Kudus ingin bekerja, jangankan sesudah ibadah mulai, sebelum ibadah pun kita bisa berbahasa roh. Begitu kita duduk saja pun kita sudah bisa berbahasa roh. Kalau itu adalah kehendak dari Roh Kudus itu. Sekali lagi saya katakan tidak salah kalau kita berbahasa roh, ya. Nah, tetapi seringkali anak-anak Tuhan, seringkali orang-orang Kristen, mereka merasa kalau sudah dibaptis dengan Roh Kudus cukup. Tetapi apakah cukup sampai di situ saja? Apakah cukup sampai kita hanya berbahasa roh, pokoknya aku sudah berbahasa roh, aku sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Karena itu pada malam hari ini saya ajak kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judulnya adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi setelah kita dibaptis dengan Roh Kudus itu, apa langkah selanjutnya? Jangan sampai kita dibaptis dengan Roh Kudus tetapi hanya puas dengan bahasa roh itu saja. Pokoknya aku berbahasa roh. Sampai ada satu kali seorang ibu mengatakan, ayo ke gereja sana, di sana banyak Roh Kudusnya. Ada seorang bilang seperti itu, di gereja sana banyak Roh Kudusnya. Semua jemaatnya berbahasa roh. Apakah seperti itu?
Tetapi yang Tuhan inginkan bagi kita pada malam hari ini, saya kasih tema tadi, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita kembali baca ayat tadi, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara ya. Saya menasihati supaya saudara hanya mengikuti petunjuk Roh Kudus. Ia inilah Roh Kudus ya. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Dengan demikian saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Orang yang sudah dibaptiskan Roh Kudus, firman Tuhan katakan, hiduplah oleh Roh Kudus itu. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus itu. Sehingga tidak percuma kita dibaptiskan oleh Roh Kudus. Berapa banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen di gereja berbahasa roh, tetapi keluar dari gereja, mulut yang tadi berbahasa roh, keluar dari gereja, mulut itu juga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, aku menasihati kamu, Rasul Paulus berkata, hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan mengatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Kemana kita harus melangkah, apa yang kita harus lakukan, Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk melakukan kehendak dari Tuhan. Sehingga kita tidak terus-menerus mengikuti keinginan yang jahat, sifat jahat. Firman Tuhan dalam Galatia yang kita baca tadi adalah, hiduplah oleh Roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita mau mengikuti, menyatakan kemana Roh Kudus pimpin hidup kita dan apa yang harus kita lakukan, maka kita tidak akan mengikuti keinginan daging kita. Apa itu keinginan daging, saudara? Kita lanjutkan ayat yang 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan. Itu yang firman Tuhan katakan. Keinginan daging itu, saudaraku ya, ayat yang ke-19, perbuatan daging, keinginan daging itu ialah perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Inilah keinginan daging. Ya. Keinginan daging ini kuat, saudaraku. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita pada malam hari ini, kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus itu, kalau kita masuk di dalam pimpinan, kita mau menuruti kemana Roh Kudus itu menuntun dan apa yang harus kita lakukan, maka keinginan daging tadi, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan dan seterusnya itu akan dapat kita matikan. Karena roh dan daging itu bertentangan. Keinginan daging itu memuaskan daging kita. Tetapi Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus itu, saudaraku, akan memuaskan batin kita, rohani kita. Puji nama Tuhan. Keinginan daging ini adalah membawa pada kebinasaan. Kita buka di dalam Roma 8 ayat 13. Galatianya jangan ditutup dulu ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Saya bacakan mulai ayat 12.
Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Sampai di situ saja. Nah, keinginan daging itu yaitu tadi adalah yang kita baca di dalam Galatia tadi saudaraku ya. Keinginan daging itu yang sudah kita baca tadi adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan itu. Kalau kita hidup di dalam keinginan daging seperti itu, yang kita lakukan adalah keinginan daging tadi saudara, itu akan membawa kepada kematian. Di Roma tadi katakan ya. Roma 8 ayat 13 tadi, kalau kamu hidup dalam keinginan daging, kalau kita hidup di dalam penyembahan berhala, kita sehari-hari percabulan, perselisihan, perseteruan, itu yang selalu ada dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 13, kamu akan mati. Kita akan mati. Yang pertama kita alami adalah kematian rohani. Kematian rohani Bapak Ibu. Kita sudah berbahasa roh. Tetapi hidup kita tidak masuk di dalam pimpinan Roh Kudus itu. Hidup kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mulut kita memang dipenuhi, kita memang berbahasa roh. Tetapi hari-hari kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka pada akhirnya kita akan masuk di dalam kematian. Firman Tuhan yang katakan jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Pertama yang kita alami adalah mati rohani. Kerohanian kita makin hari akan menurun, lama-lama menjadi mati. Dan tetapi pada akhirnya kita akan masuk di dalam kebinasaan, yaitu mati, kematian kekal. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Walaupun mulut kita selalu berbahasa roh, walaupun mulut kita mengatakan Tuhan Yesus puji Tuhan, tetapi kalau kelakuan kita adalah seperti kelakuan orang-orang yang hidup di dalam menuruti keinginan daging tadi, maka pada akhirnya kita akan masuk di dalam kebinasaan. Puji nama Tuhan. Tetapi keinginan roh itu apa? Kembali ke Galatia pasal 5 tadi ya. Kita akan baca di dalam ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini saja. Apa itu keinginan roh? Apa itu keinginan roh yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tadi dikatakan bahwa hiduplah, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Keinginan roh itu adalah buah-buah roh yang sudah kita baca. Roh itu, Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup di dalam sukacita, damai, sejahtera. Kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka inilah yang kita alami Bapak Ibu. Hidup kita akan dipenuhi dengan kasih. Hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita. Hidup kita akan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri. Inilah orang-orang yang hidup di dalam roh. Yang dipimpin oleh roh akan memiliki keinginan-keinginan roh. Roh Kudus itu akan menuntun kita selangkah demi selangkah. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, untuk bisa mengalahkan keinginan daging, untuk bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging tadi, ayat yang ke-25. Perhatikan Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Itu yang saya maksudkan tadi, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Ayat yang ke-16 tadi berkata, hendak hiduplah oleh roh.
Orang yang hidup di dalam roh, firman Tuhan katakan 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh itu. Kalau kita hidup di dalam roh, berarti hidup kita dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Hidup kita dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Nah, saya katakan tadi bagaimana mengalahkan keinginan daging. Bagaimana untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging yang begitu kuat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, roh berkehendak tetapi daging itu, roh berkehendak tetapi daging lemah. Artinya saudara, kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita ingin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi keinginan daging ini juga selalu menjadi, ingin sekali kita ingin melakukan yang baik. Tetapi daging kita ini lemah, tidak mampu melakukan. Karena itulah kita perlu pimpinan kuasa Roh Kudus. Jadi orang yang hidup di dalam roh berarti adalah hidup juga dipimpin oleh Roh Kudus. Mau tunduk kepada pimpinan kuasa Roh Kudus. Ayat ini berkata saudaraku ya dalam pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya banyak memakai terjemahan firman Allah yang hidup saudara ya, karena saya lebih jelas akan hal ini. Kalau kita sekarang hidup oleh kuasa Roh Kudus, ya, kalau sekarang ini kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Orang yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus itu, Bapak Ibu, setelah kita dibaptis dengan kuasa Roh Kudus itu, biarlah kita hidup tunduk kepada pimpinan kuasa Roh Kudus itu. Di dalam hal apa? Firman Tuhan kata dalam setiap segi kehidupan kita. Tidak hanya dalam perkataan kita, tetapi dalam perkataan, di dalam perbuatan, tingkah laku kita. Firman Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita, kita mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam setiap segi kehidupannya dia mau tunduk kepada kehendak Roh Kudus itu. Kisah pasal 20. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22. Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah tawanan roh. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ini adalah orang yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Rasul Paulus menempatkan dirinya sebagai tawanan roh. Seorang tawanan, saudara, tidak bisa berkelakuan semaunya sendiri. Betul ya? Seorang tawanan itu apa katanya yang menawan dia. Demikian juga Rasul Paulus, dia menempatkan diri adalah tawanan roh. Berarti apa yang Roh Kudus itu mau dalam kehidupannya, walaupun secara daging manusia ini tidak enak, secara daging manusia ini menolak, memberontak, tetapi sebagai tawanan roh, mau tidak mau tunduk kepada kehendak daripada roh itu. Amin. Tunduk kepada pimpinan roh itu. Tidak bisa mau-maunya kita sendiri. Rasul Paulus tahu dengan jelas, dia katakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Apa yang dinyatakan Roh Kudus kepada Rasul Paulus, saudaraku? Bahwa dari kota ke kota, Roh Kudus berbicara kepada Rasul Paulus.
Yang menunggu dia adalah penjara dan sengsara. Daging pasti ingin lari dari penjara. Siapa mau di penjara? Daging ini pasti ingin lepas dari kesengsaraan. Tetapi kalau orang yang mau tunduk, ketika Tuhan berkata kepadanya, pergi ke Yerusalem untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau di dalam ayat 21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus menyuruh dia untuk tetap bersaksi. Roh Kudus juga sudah menyatakan kepada Rasul Paulus bahwa penjara dan sengsara yang menanti dia. Daging tidak mau. Keinginan daging ini pasti hal yang menyenangkan. Siapa mau masuk penjara, siapa mau masuk dalam kesengsaraan. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang menjadi tawanan Roh Kudus itu kan tunduk kepada kehendak Roh Kudus itu. Kehendak Roh itu adalah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Secara daging tidak enak. Sebagai tawanan roh, kita pun tunduk pada kehendak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tidak bisa seenaknya lagi. Dulu sebelum kita ke gereja, sebelum mengenal Tuhan Yesus, engkau bebas berbuat apa saja. Betul enggak? Engkau mau mengucapkan kata-kata yang kasar, tidak ada yang menegur engkau. Tetapi sekarang setelah engkau mengikut Tuhan Yesus, ketika engkau berbicara tidak baik di luar sana, apa yang diucapkan sama mereka, orang-orang lain? Katanya ke gereja, kata-katanya tidak pantas, panas jika didengarkan. Jadi orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus itu akan tunduk kepada pemimpin itu. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, Bapak Ibu, dengan mematikan perbuatan-perbuatan daging itu, kita kembali ke Roma tadi ya. Roma yang kita baca tadi, Roma pasal yang 8 ayat 13. Kembali saya bacakan Roma 8 ayat 13. Jadi kita sudah tahu kalau hidup menurut daging, yaitu percabulan, apa tadi, perseteruan, semuanya tadi itu yang dituliskan dalam Galatia pasal 5 tadi, maka endingnya akhirnya adalah kematian. Nah sekarang, tetapi jika, bagian B ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kembali saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dinyatakan ini adalah kalau kuasa, ya disebutkan roh ini, jika oleh kuasa Roh Kudus kamu mematikan perbuatan daging, maka kamu akan hidup. Dengan Roh Kudus kita mematikan perbuatan daging kita, maka kita akan beroleh hidup. Hidup. Makhluk hidup disebut hidup kalau dia saudara, bertumbuh, harus ada pertumbuhan. Saya menanam tanaman, ya. Dia hidup dengan baik itu, dia berakar ke dalam, akarnya semakin ke dalam, pohonnya semakin besar, daunnya semakin banyak, semakin tinggi, dan pada akhirnya kalau memang pohon itu adalah pohon yang menghasilkan buah, seperti misalnya tomat ya, pada waktunya dia akan berbuah. Itulah hidup yang baik. Tetapi kalau kita tanam sebuah tanaman, ditanam tadi 5 cm, dia tetap 5 cm. Itu bukan hidup yang baik. Nah, makhluk hidup itu kamu akan hidup. Kalau kita mematikan perbuatan-perbuatan daging dengan pertolongan kuasa Roh Kudus itu saudara, maka yang kita terima pertama adalah kita akan hidup. Yang pertama, hidup secara rohani. Kita mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Kita mengalami pertumbuhan rohani. Saya katakan tumbuhan itu kalau yang disebut dengan makhluk hidup yang tumbuh hidup, dia harus mengalami pertumbuhan.
sebagai anak-anak Tuhan juga kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Kalau kita mau mematikan perbuatan-perbuatan daging, maka rohani kita yang bertumbuh. Tapi kalau kita nggak mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka perbuatan daging yang tumbuh, perbuatan hidup rohani itu semakin menurun. Hidup rohani harus mengalami pertumbuhan. Pengenalan kepada Tuhan harus mengalami pertumbuhan. Ketika kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus berbahasa roh, jangan hanya setiap hari saja berbahasa roh, tetapi kerohanian kita, pertumbuhan iman kita tidak ada. Jadi kelakuan kita harus berubah. Kata-kata kita harus berubah. Iman kita harus bertumbuh, pengalaman kita harus bertambah, pengenalan akan firman Tuhan harus semakin berakar. Itulah kalau kita mau mematikan perbuatan daging, maka kita hidup. Hidup yang kedua, kalau kita mau mematikan perbuatan daging, hidup yang akan kita terima adalah kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Amin. Karena firman Tuhan, saya ulangi lagi, Matius 7 berkata, Bapak Ibu, Matius 7 berkata bahwa ayat 21-23, bukan mereka yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Mereka yang mau mematikan perbuatan dagingnya dan memunculkan buah-buah roh yang memunculkan hidup dalam pimpinan roh, itulah yang akan masuk dalam surganya Bapa yang kekal itu dan masuk di dalam kehidupan kekal itu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Roma ini katakan jika oleh roh kamu mematikan. Dalam terjemahan lain dikatakan dengan kuasa Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Bapak Ibu, adakah perbuatan-perbuatan daging yang mengikat engkau pada saat ini? Adakah perbuatan-perbuatan daging yang begitu mengekang kehidupan kita sehingga kita ingin hidup di dalam roh, kita tidak mampu? Perbuatan daging itu begitu kuat mendorong kita untuk melakukan sebuah perbuatan daging. Adakah engkau yang terikat dengan perbuatan daging itu? Dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan, khususnya juga yang sudah berbahasa roh, itu adalah baptisan kuasa. Baptisan kuasa untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa. Engkau yang terikat dengan pornografi. Berapa banyak anak-anak muda pada hari-hari ini terikat dengan pornografi. Film-film yang film-film panas. Ya. Kalau gitu nonton film drakor, ibu-ibu terikat enggak? Apa itu drakor? Drama Korea. Saya katakan tidak salah. Tapi kalau sudah terikat, anakmu sampai keleleran, suamimu tidak makan, masa engkau tidak ingat, itu sudah salah. Lupa akan pekerjaanmu karena nonton TV, itu sudah salah. Hari-hari ini kita banyak di rumah, tapi mengapa keluarga tidak terawat? Karena ibunya terlalu banyak nonton drama Korea. Kalau saya sih ya tanya suami saya, mereka yang menilai ya. Apakah saya terikat apa tidak? Ya. Jangan sampai kita ada di rumah, ada di tengah-tengah keluarga kita, tetapi kita tidak bisa melakukan yang terbaik. Hati-hati Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mengikat engkau? Kuasa Roh Kudus itu. Roh Kudus diberikan kepada, kuasa yang diberikan kepada kita bukanlah kuasa yang memperbudak, tetapi adalah melepaskan kita dari perbudakan dosa. Ya, engkau yang terikat dengan narkoba, mari mohon Roh Kudus tolong saya, lepaskan saya dari ikatan ini. Engkau yang terikat dengan perzinahan, dosa kenajisan, mungkin secara fisik engkau tidak melakukannya, menonton film porno itu adalah dosa kenajisan, dosa perzinahan. Kalau engkau sudah terikat dengan film itu, pada saat ini mohon Roh Kudus, engkau diberi kuasa. Kita diberi kuasa untuk melepaskan kita dari dosa perbudakan, dari perbudakan dosa itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diberikan kuasa Roh Kudus.
Saya tidak tahu apa yang mengikat engkau pada malam hari ini, pada saat ini. Tetapi ingatlah kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu. Kalau engkau izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, kalau engkau izinkan Roh Kudus itu memimpin kehidupanmu, maka dosa itu dapat dilepaskan dan engkau akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadikan dirimu sebagai tawanan roh, yaitu hidup mengikuti apa katanya Roh Kudus. Sehingga hari lepas hari pengenalan pertumbuhan rohani akan semakin bertumbuh, dan juga pada saatnya maka Tuhan akan berkata, sabaslah engkau hambaku yang setia, masuk di dalam kerajaan Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kubuka hati Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Engkau penolongku, engkau penghiburku. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buka hatimu. Buka hatimu untuk Roh Kudus. Dan biarkan Dia menjamah engkau pada saat ini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu, apa yang kau alami pada saat ini, keterikatan apa yang saudara alami di dalam kehidupanmu, perbuatan-perbuatan daging begitu mengikat kita, saya tidak tahu. Tetapi saudara pada saat ini yang mendengar firman Tuhan, buka hatimu untuk Roh Kudus. Katakan, jamah saya Roh Kudus, saya mau hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Buka hatimu untuk Roh Kudus. Buka hatimu untuk Tuhan pada malam hari ini, pada saat ini. Adakah iri hati, adakah kepahitan, adakah hal-hal perbuatan-perbuatan keinginan daging yang begitu mengikat engkau pada hari-hari ini? Roh Kudus, jamah kami. Ku buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus hadir. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami, Buka hatimu, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. buka
hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Teruslah berkarya di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh-Mu ya Tuhan. Kami haleluya untuk mengalahkan keinginan daging kami akui dengan kekuatan kami tidak akan mampu ya Allahku. Oleh sebab itu Tuhan, baptiskan kami dan penuhkan kami senantiasa dengan Roh-Mu ya Tuhan. Bukan hanya sekedar berbahasa roh, berbahasa lidah Tuhan, tetapi Roh-Mu menguasai kami sedemikian rupa. Amin Tuhan. Sehingga semakin nyata buah roh itu di dalam hidup kami. Perkataan kami mendatangkan berkat. Tingkah laku kami Tuhan, haleluya, boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Karena pimpinan yang dari Allah Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh merayakan hari Pentakosta Tuhan, di mana Engkau mencurahkan Roh-Mu bagi kami. Bahkan pada akhir zaman ini Tuhan, Engkau mencurahkan Roh-Mu 2 kali ganda Tuhan. Semakin luar biasa pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kami, di dalam haleluya Tuhan gereja-Mu, dan juga Tuhan di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhkan senantiasa kami, dan kami boleh hidup seturut dengan Roh-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan jajaran menteri-menterinya dan juga para pemimpin kami yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, dengan hikmat marifat yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga di dalam memimpin bangsa dan negara kami,
boleh memutuskan kebijaksanaan yang seturut dengan rencana dan haleluya kehendak-Mu bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa juga buat rencana untuk haleluya program new normal Tuhan. Bapa, tolong Tuhan, biarlah dengan haleluya program new normal ini Tuhan, bangsa kami yang terpuruk oleh COVID-19 boleh bangkit ya Tuhan, dan kami boleh melihat itu juga semua oleh karena kemurahan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Bapak Anas, Bupati Banyuwangi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu menyertai kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga Tuhan Jawa Timur penyebaran dari COVID-19 boleh berhenti sampai di sini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi penyebaran ya Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu, baik di Banyuwangi juga Tuhan. Penyebarannya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sampai hari ini terputus Tuhan. Dan nama-Mu yang ditinggikan, dipermuliakan ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, serta memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.